Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai plugin Oxygen Builder, yang mana di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai dasar ataupun juga pengenalan tentang Oxygen Builder. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke videonya. Nah, oke, baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke pembahasannya, di mana di video sebelumnya kita sudah mendownload Oxygen Builder. Kemudian juga di sini saya sudah mendownload untuk WordPress-nya. Nah, kali ini kita akan coba instalasi WordPress plus instalasi Oxygen Builder di server lokal. Dan server lokal di sini saya menggunakan Exam. Jika teman-teman menggunakan yang lain bisa gitu. Kalau misalkan menggunakan Exam, silahkan teman-teman aktifkan dulu Examnya, ataupun juga bisa menggunakan yang lainnya seperti halnya Laragon dan yang lain sebagainya. Silahkan sesuai dengan kenyamanan dan kebiasaannya. Nah, setelah itu saya sudah membuat sebuah folder di mana di dalam htdoc ini saya buat sebuah file website yang bernama my site di sini ya. My site yang mana ini isinya merupakan sebuah file-file WordPress. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bikin database yang mana nanti kita akan konekkan database tersebut ke dalam website ini. Silakan teman-teman, ini saya akan buka untuk database-nya. Di sini akan saya coba masuk ke database, gunakan localhost php my admin. Oke, setelah masuk ke database-nya, kita akan membuat database untuk website kita. Kita klik baru, kemudian nama database. Saya bikin db my site misalkan ya. Nanti untuk teman-teman silahkan menggunakan database sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan keinginannya. Klik buat. Oke, sampai sini kita sudah membuat sebuah database dengan nama db my site. Nah, sekarang kita akan melakukan proses instalasi WordPress di localhost ini ataupun juga di server lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa saya sudah membuat sebuah file di localhost di server lokal, yaitu di datad, kemudian sam, kemudian htdocs, dan saya membuat sebuah file yang bernama my site. Nah, di sini biasanya sebelum instalasi saya tuh suka merubah nama file di sini ya. Nama file di sini kita rubah terlebih dahulu. Untuk di bagian wp-config ini nama filenya kita rubah menjadi wp-config, awalnya dari wp-config sample. Jadi di sini kita akan rubah dulu ke wp-config. Biasanya saya settingnya di sini. Kemudian untuk wp-config ini kita open ataupun juga kita buka. Nah, di sini kita akan setting untuk pengaturan database, kemudian usernya dan juga password ya. Tetapi yang namanya di lokal ini pasti ada perbedaan saat kita melakukan optimasi ataupun juga pengeditan di hosting ya. Untuk databasenya tadi kita sudah buat, ini database name here-nya kita ganti menjadi db underscore tadi my site ya. My site. Oke. Kemudian di sini untuk db user root, passwordnya dikosongkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik Ctrl S untuk menyimpan perubahan pada file ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung mulai instalasi. Kita buka browser, kemudian kita buka tab baru dan masukkan localhost my site ya, yang tadi kita buat untuk nama filenya. Nah, kita akan dibawa ke halaman baru untuk memilih bahasa ya.
pilih English United States. Continue. Nah, di sini kita diarahkan langsung ke bagian pengisian lainnya, yaitu mengenai site title website kita, misalkan my site tadi ya. Kemudian username-nya saya bikin sederhana saja, admin. Ini confirm ya jika kita menggunakan password admin. Tapi diusahakan nanti teman-teman itu menggunakan password yang memang strong ya, ataupun juga password yang kuat gitu. Kemudian emailnya saya buat ini. Nah, setelah itu kita install WordPress. Ya, setelah WordPress-nya selesai terinstall, di sini ada notifikasi sukses ya, dan kita diminta untuk login. Kita klik login, nanti akan masuk ke tampilan baru untuk melakukan login ya, dengan memasukkan user dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, coba kita lihat di bagian localhost database-nya. Database-nya di DB My Site tadi masih kosong. Kita reload. Ya, database-nya My Site. Oke, untuk di DB My Site ini udah ada file-file database yang memang barusan kita sudah koneksikan ke sini gitu dari file WordPress-nya. Oke, kemudian kita lanjut cek ataupun juga masuk ke bagian dashboard admin WordPress-nya. Masukkan dengan user dan password yang sudah tadi kita buat, kemudian klik login. Nah, ini tampilan WordPress versi 6.4.3. Nah, kalau misalkan kita lihat tampilan untuk site-nya, ini adalah tampilan website berupa tampilan front end ya, bagian front end depan gitu. Kita menggunakan template ini. Nah, nanti template ini kita akan rubah dengan menggunakan plugin Oxygen Builder ini. Jadi, nanti tampilannya itu betul-betul custom sesuai dengan keinginan kita, hanya dengan drag and drop tanpa banyak harus tahu mengenai coding gitu. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan dua cara ya, ataupun dua metode untuk melaksanakan instalasi plugin Oxygen Builder ini. Yang pertama, kita akan melakukan cara manual, yaitu menggunakan copy paste atau copy paste, karena website kita masih di area lokal gitu. Tetapi kalau misalkan memang kalau misalkan nanti website kita sudah di hosting, ini otomatis nanti ada metode berikutnya ataupun juga metode yang lain gitu. Di sini langkah pertama kita akan mencoba copy paste karena di lokal ini ya. Oke, yang pertama teman-teman masuk ke bagian Oxygen yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian kita lihat filenya. Nah, oke, ini file Oxygen. Kemudian kita lakukan copy file tersebut. Selanjutnya kita akan folder tersebut kita akan copy. Kemudian kita akan masuk ke bagian htdocs ataupun juga tempat penyimpanan WordPress kita yang tadi gitu ya, di exam, htdocs dan my site. Kemudian di sini pilih my content, kemudian pilih plugin. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Oke, paste. Dan di sini sudah ada, jadi ada file Oxygen sudah tersimpan di sini. Dan kita lihat di browser, di bagian plugin tadi kita lakukan refresh. Nah, di sini oksigennya sudah terbaca ya, tinggal nanti kita activate. Nah, ini langkah yang pertama jika kita masih menggunakan server lokal ya, jadi masih bisa copy paste. Tetapi jika teman-teman sudah menggunakan hosting gitu ya, ataupun juga websitenya sudah kita live, jadi langkahnya yaitu seperti halnya menginstall plugin biasa dengan cara add new plugin. Kemudian setelah ini teman-teman bisa lakukan upload plugin.
karena saat kita search di sini gitu ya, Oxygen Builder itu tidak akan bisa kedeteksi karena memang berbayar. Nah, upload plugin, kemudian choose file dan pilih file yang akan kita upload, yaitu file Oxygen tadi gitu. Dan yang harus diperhatikan di sini, filenya itu harus berupa bentuk file zip sehingga nanti bisa terekstrak gitu ya. Nah, jadi dua metode itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan yang pertama tadi saya ulangi, yaitu copy paste karena memang server kita masih lokal. Yang kedua itu bisa instalasi melalui upload plugin ini. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian plugin dan kita akan aktivasi ataupun aktifkan si Oxygen ini. Kita langsung activate untuk Oxygen. Nah, kemudian akan ditampilkan penampilan baru ataupun juga jendela baru, di mana di sini welcome to Oxygen. Please choose an installation type. Jadi di sini kita bisa memilih tipe yang akan kita instalasi ya. Mau default install, ada browse library dan juga ada blank install. Nah, sementara di sini kita akan coba klik untuk blank install aja. Adapun untuk yang lainnya nanti saya akan bahas di video yang lain. Blank install. Nah, secara otomatis di sini plugin Oxygen itu akan terinstall, di mana di sini akan ada saat kita arahkan ke Oxygen ada home, template, export dan import, style sheet, setting dan yang lain-lainnya. Nah, sampai di sini sebetulnya kita sudah berhasil menginstal plugin Oxygen Builder, yang mana kedepannya kita bisa langsung mencoba Oxygen Builder ini kelebihannya seperti apa, melakukan editing page ataupun juga menambahkan page baru gitu kan, membuat website betul-betul custom menggunakan Oxygen Builder ini kita bisa lakukan setelah berhasil menginstall Oxygen Builder. Nah, itu dia teman-teman, tadi pembahasan mengenai Oxygen Builder atau lebih tepatnya cara instalasi WordPress dan juga Oxygen Builder. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar lebih lagi mengenai Oxygen Builder, dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.